Halo, dengan saya Dr. Nungki. Kesempatan kali ini kita akan bicara tentang studi literatur sebagai skripsi. Apakah mungkin suatu studi literatur itu menjadi sebuah skripsi? Nah, selama ini memang skripsi itu yang kita lakukan adalah penelitian, ya. Nah, tapi masa pandemi ini tidak memungkinkan penelitian-penelitian yang sifatnya laboratoris atau mengambil sampel pada pasien karena resikonya sangat besar. Dan beberapa laboratorium pun juga waspada ya soal pandemi ini, sehingga mereka banyak yang tidak beroperasi sambil menunggu kelengkapan fasilitasnya. Sehingga kita memutuskan untuk skripsi itu bisa menggunakan penelitian sederhana. Sederhana itu adalah penelitian-penelitian yang menggunakan data yang sudah ada, data sekunder ya. Jadi penelitian itu yang tidak memakan waktu lebih dari 2 minggu ya. Ataukah kita bisa menggunakan studi literatur ini. Nah, studi literatur ini kita bicarakan dulu dasar hukumnya ya. Jadi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dikatakan di sana bahwa skripsi itu harus memenuhi kaidah penelitian. Nah, studi literatur ini apakah memenuhi kaidah penelitian? Nah, kita harus tahu dulu bahwa studi literatur itu ada dua. Ada yang tradisional dan ada yang sistematis. Nah, yang tradisional yang mungkin dikenal dulu ya, studi literatur itu mengambil beberapa referensi-referensi yang sesuai dengan topik kita. Nah, di sini yang berbeda adalah studi literatur yang bersifatnya penelitian, yaitu kita harus melakukan pendekatan sistematis. Jadi sistematis itu adalah kita menggunakan tahapan-tahapan tertentu, metode yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bisa diulang juga. Nah, itu adalah bedanya studi literatur yang dulu, yang tradisional, dengan yang sistematis ini. Nah, kalau kita menggunakan studi literatur yang sistematis ini, maka ini sudah memenuhi kaidah penelitian dan ini bisa digunakan sebagai skripsi. Nanti tahap-tahapannya kita akan bicarakan menggunakan PowerPoint dan kita bisa lihat simak pada saat pengarahan skripsi pada mahasiswa semester 6 di kampus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sang Tua. Nanti setelah dapat topiknya, nanti kita akan secara teknis kita akan cari keywordnya apa, ya. Keywordnya apa, kemudian kita coba cari artikelnya. Baru kemudian dianalisis, diorganisasi. Nah, pada saat pengorganisasian itu terakhir itu nanti akan kalian bisa membuat sesuatu ringkasan atau summary ya, yang menemukan gap dari beberapa literatur yang ada. Jadi ini temuannya, ada gap. Oh, ternyata di suatu literatur tadi menunjukkan bahwa adanya peningkatan kekuatan tekan misalnya. Tapi ternyata dengan metode yang sama pada penelitian yang lain, yang sesudahnya, ternyata itu berbeda uji tekannya. Tapi ternyata ada spesifikasi dari bahan. Ternyata bahannya seperti ini. Nah, itu gap-nya itu ada. Nah, itu yang akan nanti kalian temukan dari penelitian menggunakan literatur. Berikutnya, Dr. Pupu. Nah, sekarang kita bahas apa saja sih yang ada di studi literatur yang ada di skripsi. Jadi kalau kalian lihat nih, ini sama dengan skripsi dengan penelitian. Ya. Jadi ada pendahuluannya, ada tinjauan pustakanya, ada kerangka konsepnya, ada metodologi penelitiannya, hasil penelitiannya ada, dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka dan lampiran. Jadi persis seperti penelitian. Ya, kita akan kupas satu persatu dari pendahuluan dulu, Dr. Pugu. Dr. Pugu, pendahuluan. Oke. Ini kalau secara kita isi dari pendahuluan itu sebenarnya sama dengan isi pendahuluan pada saat kita penelitian. Jadi ada latar belakangnya. Ada latar belakang itu yang menjelaskan tentang gap yang merupakan fakta dan harapan. Jadi gapnya apa sih itu masalahnya. Terus kenapa kok penting untuk diteliti masalah itu? Harus dijelaskan di pendahuluan.
Terus kemudian skala masalahnya yang menunjukkan dampak masalah. Jadi kalau masalah itu dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi dari kita, itu apa dampaknya? Itu kita tulis juga di pendahuluan. Kemudian kronologis masalah, yaitu proses terjadinya masalah atau relevansi dengan penelitian-penelitian terdahulu. Jadi dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Nah, itu dituliskan juga di latar belakang. Kemudian, nah yang akan kita teliti itu sebagai alternatif solusi masalah itu juga dituliskan di sana. Ya, jadi ini yang kita tuliskan ini adalah alternatif solusi masalahnya. Kemudian rumusan masalah berupa suatu pertanyaan, ya. Ini sebenarnya rumusan masalah ini sudah mengkerucut untuk menggambarkan variabel yang akan kita teliti, ya. Jadi menggambarkan variabel-variabel apa yang nanti akan kita teliti, kita kupas artikelnya, kita cari, ya. Dan tujuan penelitian ini merupakan tindak lanjut dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Apakah dia menjelaskan, apakah dia menghubungkan, apakah dia membandingkan. Nah, itu di tujuan penelitian dijelaskan nanti ya. Membandingkan antara ini dan ini misalnya. Itu di tujuan. Nah, manfaat penelitian itu adalah manfaat yang bisa diambil pihak ketiga selain yang punya artikel dan kita sebagai yang meneliti. Itu adalah manfaat penelitian. Jadi kalau manfaat penelitian yaitu adalah misalnya kita mendapatkan ilmu baru tentang uji kompresif pada bahan ini misalnya. Nah, untuk siapa? Untuk dokter gigi atau untuk laboran atau untuk mahasiswa atau untuk semua semua orang ya. Itu adalah manfaat. Jadi manfaat itu adalah bukan kita yang mendapatkan, bukan yang punya artikel, tetapi orang lain atau pihak lain, gitu ya. Atau di sini ada manfaat praktis, yaitu manfaat yang aplikatif. Jadi bagaimana manfaat itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, solusi kita. Berikutnya, Dr. Pugu, kita membahas tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini nantinya akan dibuat kita membangun kerangka konsep. Jadi bab 3 kan kerangka konsep. Nah, sebelum gimana caranya kita membuat kerangka konsep, kita harus bikin tinjauan pustaka dulu. Tinjauan pustaka itu adalah semua acuan atau sumber dari jurnal dan textbook acuan yang mutakhir. Yang dikatakan mutakhir di sini kita samakan pengertiannya, yaitu buku teks itu kalau 10 tahun terakhir, jurnal penelitian itu kalau 5 tahun terakhir. Dan semua yang kita acu di tinjauan pustaka ini harus tercantum dalam daftar pustaka. Jadi yang ini masih belum memakai konsep, kita bisa memakai jurnal dan textbook yang ada, yang kalian temukan sesuai dengan topik kalian, dituliskan di situ. Nah, bagaimana cara tinjauan pustaka ini? Apa saja sih dok yang harus ditulis? Nah, kalian lihat di topik tuh ya, misalnya ini nih, perbandingan gelas ionomer A dengan gelas ionomer B untuk meningkatkan uji kompresif bahan kedokteran gigi, misalnya ya. Jadi pada saat tinjauan pustaka, kalian berarti harus menuliskan tentang gelas ionomer A, gelas ionomer B, kemudian uji kompresif. Jadi yang ada di judul, di topik ya, yang sudah kalian tentukan di rumusan masalah, itu yang harus kalian masukkan di dalam tinjauan pustaka. Dengan tadi acuan dari daftar pustaka, buku teks 10 tahun, dan jurnal 5 tahun. Ya. Berikutnya, Dr. Pugu untuk kerangka konsep. Nah, jadi kerangka konsep ini tidak akan bisa dibikin kalau kita tinjauan pustakanya belum lengkap. Ya, karena bagaimana kita tahu variabel yang kita teliti itu mengenai ilmu-ilmu dan penelitian-penelitian yang ada sekarang, kalau kita nggak nulis dulu, ya, jadi kerangka konsep ini tidak dikarang sebenarnya. Kita membangunnya dari tinjauan pustaka. Misalnya tadi, perbandingan gelas ionomer A dengan gelas ionomer B, ya, ada uji kompresif suatu bahan kedokteran gigi misalnya. Maka kita akan membandingkan, kita membuat itu gelas ionomer A itu punya apa, bahan-bahannya, terus
dalam penelitian sekarang itu apa keuntungan, kerugian, dan kelebihan kekurangan dari glasionomer A, glasionomer B apa, ya? Itu didapat dari apa tadi? Dapat dari itu tinjauan pustaka, ya. Nah, kita bisa menggambarkan hubungan antara variabel glasionomer A dengan glasionomer B di atas, ya, sebagai variabel yang pengaruhnya lebih besar. Kemudian kita tulis uji kompresifnya di bawah, ya. Kemudian tadi karena kita tadi tahu glasionomer A terdiri dari apa, glasionomer B terdiri dari apa, maka saat membandingkan secara teori kita sudah mempunyai jawaban sementara, ya. Jawaban sementara uji kompresifnya yang kalau kita bandingkan kelihatannya yang lebih kuat yang A berdasarkan studi literatur yang sudah kita tuliskan tadi di tinjauan pustaka. Ya. Nah, itu ada di konsep. Di situ dijelaskan juga di bagian akhir ada penjelasan dan ada hipotesis. Penjelasan itu hanya menjelaskan panah-panah yang kalian lakukan di konsep. Jadi di konsep kan tadi ada glasionomer A sebelah kiri, glasionomer B di sebelah kanan, kemudian uji kompresif di bawah misalnya. Di situ kan kalian hubungan dengan panah-panah. Nah, panah-panah itu yang kalian jelaskan pada penjelasan kerangka konsep itu. Kemudian kita tuliskan hipotesisnya. Misalnya, glasionomer A itu adalah glasionomer yang secara teori itu yang kalian dapatkan itu lebih baik uji kompresifnya, ya kalian bikin hipotesisnya jawaban sementara. Glasionomer A lebih baik hasil uji kompresifnya dibanding glasionomer B. Gitu ya, itu hipotesis. Kemudian berikutnya Dr. Pupu. Nah, kemudian kita masuk ke bab 4 yaitu metodologi penelitian. Jadi meskipun ini adalah studi literatur, memang ini suatu penelitian terhadap literatur, maka kita punya metodologi penelitiannya. Metodologi penelitian ini merupakan diagram alir sistematis langkah-langkahnya. Jadi bagaimana kalian langkah-langkah kalian mencari literaturnya, bagaimana caranya, bagaimana cara mengumpulkannya. Nah, itu yang dikupas di sini. Ya. Jadi metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, membaca, mencatat, serta mengolah. Jadi yang penting adalah mengumpulkan datanya itu gimana, data literaturnya itu gimana, itu yang perlu kita tuliskan nanti di metodologi penelitian. Nah, analisis dimulai dengan cara menuliskan kata kunci. Ya, tadi misalnya saya punya judul yaitu perbandingan glasionomer A dengan glasionomer B terhadap uji kompresif gitu ya. Maka kata kunci saya adalah glasionomer A, glasionomer B, dan uji kompresif. Nah, kata kunci itu kita cari pada search engine yang kita anggap sebagai search engine yang bagus untuk studi literatur. Apa saja? Misalnya nih, PubMed, ya, Google Scholar, ScienceDirect, dan ada beberapa lagi lainnya ya. Ada Open Access misalnya, Open Access Journal. Ada beberapa search engine, tapi harus benar-benar search engine yang memang bisa dipakai untuk mencari literatur. Ya. Yang paling sering digunakan adalah dua, PubMed dan Google Scholar mungkin ya. Google Scholar tuh lebih banyak, lebih umum gitu ya. Lebih banyak jurnal artikel yang ada di sana. Nah, kalau lebih banyak itu bisa kita lihat dari sisi positifnya. Artinya kita bisa memilih banyak jurnal dari Google Scholar, tapi nanti yang dibahas jatuhnya jadi banyak juga gitu ya. Atau kita menentukan kriteria literatur yang akan kita ambil itu juga jadi lebih banyak gitu ya. Kalau menggunakan Google Scholar. Tapi kalau menggunakan PubMed, karena dia hanya tertentu beberapa jurnal yang ada di linknya PubMed ya. Jadi nggak semua jurnal yang ada di linknya PubMed, maka lebih sedikit. Lebih sedikit itu kadang-kadang dengan kata kunci yang sudah kita tentukan, kita fokuskan, kadang-kadang kita nggak nemu literaturnya apa. Bahkan mungkin penelitian yang, jadi kayak misalnya penelitian-penelitian yang spesifik terjadi di Asia, ya,
itu kan biasanya kan di negara kayak Eropa gitu jarang diteliti. Nah, itu kalau kita menggunakan PubMed, padahal PubMed itu adalah yang dia bisa ngambil jurnal-jurnal yang dari sana, Amerika, Eropa ya. Maka kata kunci yang kita masukkan lewat PubMed itu biasanya nggak ada hasilnya gitu. Nah, itu gunanya kita memakai yang kata search engine yang luas seperti Google Scholar. Tapi kalau memang kata kuncinya tidak terlalu fokus terhadap sesuatu hal yang spesifik pada daerah tertentu atau jurnal tertentu, boleh pakai PubMed. Itu lebih mudah karena nanti yang dihasilkan tidak terlalu banyak, jadi dia bisa fokus. Kemudian dari analisis kita menentukan kata kunci, nah kita menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria yang bisa kriteria yang kita pilih untuk memasukkan jurnal itu sebagai sumber literatur kita. Sedangkan kriteria eksklusi adalah kriteria yang kita pilih untuk membuang atau apa istilahnya melewatkan literatur yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya, itu eksklusi. Kita tentukan dulu. Nah, kriteria inklusi bisa kita tentukan dari banyak macam. Yang pertama yaitu menentukan tahun penelitian. Jadi kita membatasi tahun penelitian itu menjadi 5 tahun terakhir. Itu adalah kriteria inklusi. Jadi semua jurnal yang kita masukkan itu hanya di 5 tahun terakhir. Kebayang kalau kita memasukkan semua jurnal ya, pasti banyak sekali. Nah, jadi kita kriterikan itu di 5 tahun terakhir. Kemudian yang kedua adalah misalnya memastikan sumber pustaka itu bisa dilihat lengkap isinya, ya. Jadi kalau misalnya ada abstrak dan full text, maka itu bisa kita lakukan, bisa kita gunakan sebagai literatur. Tetapi kalau abstrak saja, ya, bagaimana kita tahu maksud dari tujuan dari peneliti itu menulis kalau cuma abstrak. Jadi abstrak tidak bisa digunakan untuk penelitian ini. Ya. Kemudian mungkin kita bisa juga untuk kriteria inklusi dan eksklusi ini mungkin kita bisa menentukannya itu dengan cara membaca abstrak. Ternyata setelah membaca abstrak semua dibaca ya secara sekilas, secara cepat. Kita dapatkan oh ternyata yang uji klinis itu sedikit ya, yang jadi uji laboratoris tentang uji kompresif itu ternyata cuma sedikit ya. Ya, sudah itu aja yang kita tetapkan sebagai kriteria inklusi. Jadi kita memakai adalah jenis penelitian yang penelitian laboratoris menggunakan tes alat kompresi. Misalnya itu dituliskan kriteria inklusi dari penelitian kita. Selanjutnya, Dr. Pugu. Jadi, tadi penggunaan search engine ini di bab 4 ini harus dilengkapi dengan alamat atau situs webnya ya. Kadang misalnya seperti ini, PubMed. PubMed itu bisa dibuka kalau kalian tulis PubMed di searching engine PubMed gitu ya di Google. Itu kalian akan menemukan beberapa banyak macamnya PubMed. Ada PubMed PMC, ada PubMed NCBI, ya kan? Nah, supaya orang yang nanti akan men-tracing atau melihat atau memeriksa hasil kalian meneliti, maka kalian sertakan juga situs atau webnya yang tertentu. Jadi kalian pakai PubMed yang mana nih, gitu ya. Nah, kemudian dilengkapi juga kriteria inklusi sama eksklusi. Jadi kalau misalnya tadi ternyata di PubMed nggak ketemu dok, saya pakai Google Scholar, oke. Dari Google Scholar, kalian dapat dari kata kunci itu bisa dapat 100 artikel misalnya. Kan nggak mungkin 100 artikel tuh kalian ini dulu. Padahal itu udah dipilah-pilah, udah 5 tahun, udah udah yang lengkap abstrak sama full text-nya. Tapi ternyata masih dapat 100 gitu jumlahnya. Kan nggak mungkin juga kalian akan meneliti 100 artikel, terlampau banyak. Nanti kalian susah untuk mencari kesimpulan atau summary-nya. Nah, maka kalian lakukan yaitu kriteria eksklusi yang banyak. Jadi misalnya kalian menentukan
perbandingan gelas ionomer A sama B itu kalian tentukan yang harus ada lengkap kekurangan dan kelebihannya juga. Jadi kalau nggak ada kelebihan dan kekurangannya, kalian nggak akan ambil jurnal itu. Itu kalian tuliskan di eksklusi. Ya. Terus kalau misalnya uji kompresifnya harus saya maunya pakai yang uji kompresif pakai alat ini. Kalau yang selain alat ini saya nggak pakai, saya nggak akan lihat karena mungkin hasilnya bisa berbeda kan. Kita hanya membahas dari satu alat saja. Nah itu bisa kita tuliskan kriteria eksklusinya. Yang pertama tadi harus gelas ionomernya harus lengkap dibahas kekurangan dan kelebihannya. Kemudian yang kedua kita hanya memakai alat untuk uji kompresif menggunakan ini saja. Jadi yang tidak pakai itu kita buang semua. Itu ya. Itu adalah kriteria eksklusi. Sehingga kalau masih banyak, masih 50 misalnya, dari yang kriteria inklusi eksklusi yang sudah kita pilih itu masih juga banyak, kita tambahin lagi eksklusinya apalagi, terus begitu. Sampai kalian benar-benar mendapatkan jurnal yang benar-benar sedikit homogen gitu ya. Jadi antara satu jurnal dan jurnal lain itu hampir sama, sehingga kalian nanti nggak kesulitan untuk membahas. Gitu ya. Nah, data-data di situ bisa di literatur itu bisa data primer dari penelitian mereka, bisa data sekunder. Jadi tidak harus literatur review itu tidak harus penelitian dari orang tersebut, bisa juga literatur dari review literatur dari jurnal ya. Itu bisa juga dipakai. Ya, itu berarti kan datanya sekunder. Enggak apa-apa, dikumpulkan di situ. Ya. Nah, langkah-langkah pengumpulan datanya ini yang penting dilengkapi dengan foto yang di-capture pada saat pencarian artikel. Jadi tadi dari 100 artikel yang kita punya, kemudian sampai menjadi 50 karena kriteria eksklusi. Jadi yang pertama langkahnya adalah saya mencari dengan kata kunci ini, ketemu 5 tahun terakhir, dan kemudian dicari yang ada full tag-nya, ketemu 100 artikel. Itu kita capture. Kita masukkan di bab 4 ini. Kemudian kita masukkan lagi kriteria eksklusinya adalah ini dan ini tadi ya. Kemudian ada lagi ketemu lagi. Nah, itu kamu capture lagi. Jadi kalian dari di bab 4 ini benar-benar memperlihatkan bagaimana cara kalian mendapatkan literatur itu dengan benar. Berikutnya Dokter Buku. Oke. Nah, nanti kalian sudah dapatkan misalnya literaturnya dapat 5 nih. Saya kebetulan membimbing skripsi salah satu sudah di bab 4 di literatur review, tapi memang bukan angkatan ini, angkatan yang kemarin, tapi karena ada sedikit masalah sehingga akhirnya nggak bisa penelitian, akhirnya saya rubah ke literatur review. Jadi ini tadi saya berbicara ini, saya sudah mencoba dengan salah satu anak bimbing saya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, saya mungkin bisa membayangkan pada saat saya membimbing anak ini ya, mahasiswa ini. Nah, ini tabel ini dari tadi yang kita sudah dapatkan berapa literatur, kita tulis di sini. Kita tulis di tabel, nyusun tabel, ya, apa topiknya, tujuan artikelnya apa, rumusan masalahnya pada artikel itu apa, yang penting apa, teori apa, sampel yang digunakan berapa, jumlah sampelnya, variabelnya apa, analisis datanya apa, ya, atau kalau tadi misalnya ini disesuaikan ya, jadi sesuaikan dengan artikel atau topik masalah yang kalian pilih, ya, bisa di istilahnya ini enggak letterlock harus begini, tapi bisa fleksibel ya, sesuai dengan misalnya tadi apa kekurangan bahan ini, kelebihan misalnya itu menjadi satu fokus utama kalian di penelitian ini. Itu boleh ditambahkan di sini, gitu ya. Nah, tadi kalau di sini kan tadi misalnya saya punya 5 jurnal yang saya bahas. Jadi 5 jurnal ini akan masuk ke tabel ini di hasil penelitian. Kemudian di bawah hasil penelitian ini ada summary-nya. Jadi ada summary-nya. Jadi kesimpulanmu setelah membandingkan 5 literatur tadi, itu apa? Oh, kekurangan ternyata di bahan A yang ini gini, yang B gini. Kalau yang ini gini, ini yang gini, gitu ya. Jadi itu terus nanti ada summary-nya. Nah, jadi bahan A berdasarkan teori ini berarti lebih baik dibandingkan bahan B karena bahan A mempunyai kelebihan ini dibandingkan bahan B dan sebagainya. Itu didapatkan dari literatur yang sudah kalian dapatkan. Gitu ya. Itu di bawah hasil penelitian yang ada tabelnya ini ada summary atau
kesimpulannya. Berikutnya Dr. Pugu. Jadi pembahasan apa? Pembahasan tadi membahas tentang summary yang sudah kita buat. Jadi summary yang di hasil penelitian itu kita jelaskan dan dengan kita memperhatikan bahwa itu sudah menjelaskan rumusan masalah yang tadi kita buat di pendahuluan. Ya. Terus kemudian perpaduan temuan penelitian yang hasil penelitiannya merupakan kekurangan dari penelitian sebelumnya untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Jadi bagaimana kira-kira prospek bahan ini dikembangkan di masa yang depan misalnya. Ya, itu misalnya pada pembahasan. Kemudian ada teori baru nih, oh ternyata di gelas ionomer B itu kalau ditambahkan ini, itu bisa menjadi gelas ionomer A. Nah, itu kan perumusan teori baru tuh. Itu kalian bisa tuliskan juga di pembahasan. Ternyata itu hanya kekurangannya cuma di 1 poin. Jadi dengan menambahkan bahan ini, mestinya bahan gelas ionomer B itu bisa sekuat bahan ionomer A, misalnya bisa. Misalnya begitu. Dan pemahaman terhadap keterbatasan penelitian. Jadi mungkin bahan A itu kuat, tapi dia kalau misalnya digunakan untuk bahan tambalan, dia tidak cukup kuat, dia mudah patah misalnya. Jadi kalau misalnya digunakan untuk bahan penelitian, sebaiknya bahan tambalan mestinya pakai gelas ionomer B, misalnya begitu ya. Itu adalah saran untuk peneliti dan penelitian sejenis. Jadi itu dituliskan juga di pembahasan. Berikutnya, Dr. Pugu. Jadi kesimpulan dan saran, jadi kesimpulannya apa, itu terutama tadi dikaitkan sama rumusan masalah sama tujuan, hal baru, dan teoretik yang baru itu apa. Jadi sesuatu yang baru ya, kesimpulan itu. Kemudian saran, jadi sarannya itu tidak keluar kemana-mana. Jadi kalau topiknya gelas ionomer A, gelas ionomer B, dan uji kompresif, maka saran itu hanya bersumber pada temuan literatur yang tadi kalian bahas gitu ya. Nggak usah bilang, jadi ternyata gelas ionomer ini nggak terlalu bagus, jadi lebih baik komposit loh. Kita tadi nggak bahas komposit gitu ya, kita tadi bahas gelas ionomer A dan B. Sehingga sarannya di situ aja, jangan kemana-mana gitu ya. Dan saran ini bisa merupakan implikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Ya. Berikutnya Dr. Pugu, kita latihan untuk teknis ya. Jadi teknis itu sebenarnya yang harus kita, kalau kita belum menyusun skripsi secara lengkap, kita pilih ininya dulu aja. Menentukan topik, menentukan keyword-nya apa, menentukan search engine-nya apa, dan memilih dan memilah literaturnya apa. Jadi itu sebelum, itu bisa kalian lakukan pada saat pembimbingan pertama dengan dosen misalnya. Dok, topiknya apa dok ya? Berarti keyword-nya apa ya dok? Nah ya, yang saya lakukan dengan anak bimbing saya untuk memilih literatur pada saat itu, jadi kita sama-sama pakai WA video call, ya. Kita sama-sama di depan laptop, ya. Kemudian dari topik yang sudah kita tentukan sebelumnya, kita sudah menentukan topiknya. Dia waktu itu saya suruh baca-baca beberapa literatur dulu untuk istilahnya supaya tahu apa yang akan dia teliti, ya. Kemudian kita tentukan keywordnya. Saya beritahukan ke dia, berarti keyword kita ini, ya. Kita cari sama-sama, kita buka dulu. Ayo kita buka PubMed, ya. Kita buka PubMed, kemudian kita cari menggunakan PubMed itu, pakai keywordnya, akhirnya dapat berapa. Jadi sama, apa yang saya cari dengan apa yang dia cari sama. Nah, sudah menentukan, ini berarti kita mendapatkan 5 literatur. Yaitu yang kita gunakan sebagai studi literatur ini. Berikutnya, Dr. Pugu. Nah ya, jadi ini tahapan teknisnya, jadi secara teknisnya, kalau tadi saya udah masukkan ke PubMed ya, nah PubMed ini spesifik memang, jadi jurnalnya itu tidak terlalu banyak ya, dan itu dibantu juga di dalam PubMed, itu ada yang namanya MESTEM. Mungkin pada saat MBA dulu sempat dengar-dengar ada mestem gitu ya, tapi mungkin lupa, ada yang ingat tapi nggak ingat tiaranya gitu ya. Nanti kita akan lakukan tahapan ini. Jadi kalau misalnya kita masukkan gelas ionomer A tadi ya, nah gelas ionomer itu
pada definisi glasionomer sendiri itu bisa macam-macam, ya. Bisa bahan glasionomer, bisa struktur kimianya glasionomer, bisa glasionomer secara bisnis, bisa dampak glasionomer terhadap lingkungan misalnya. Itu kan semuanya glasionomer. Kalau kita masukkan kata kunci glasionomer, itu semua bisa keluar gitu. Glasionomer yang macam-macam tadi bisa keluar. Ya, padahal kita tidak meneliti struktur kimianya. Kita hanya pengen tahu semen glasionomer yang kita pakai di kedokteran gigi itu aja. Jadi kita tidak membahas bisnis glasionomernya juga. Maka kita menggunakan medical subject heading terms atau MESTEM itu untuk terminologi istilah kedokteran yang membantu kita dalam pencarian supaya tidak salah persepsinya, tidak salah pengertiannya. Gitu ya. Jadi menggunakan MESTEM, apakah semuanya harus menggunakan MESTEM, Dok? Enggak juga sih. Jadi kadang-kadang saking jelimetnya kita menterminologikan, akhirnya kita nggak dapat jurnal. Itu bisa saja terjadi. Jadi tidak ada bahan jurnal yang bisa dibahas. Sehingga ini adalah alternatif. Jadi PubMed bisa menggunakan PubMed saja, bisa menggunakan PubMed dengan medical subject ini, bisa menggunakan Google Scholar. Ya. Kemudian kita hitung jumlah yang pertama kali didapat dari memasukkan kata kunci atau keyword, itu adalah jumlah populasi. Jadi kita dapatnya di pertama kali 100 artikel, ya sebelum kita inklusi eksklusi, itu adalah populasi jurnal kita dengan keyword yang kita masukkan. Ya. Kemudian setelah itu kan kita tadi batasi, ada kriteria inklusi, ada eksklusi ya, kita batasi. Kita pilih jenis penelitiannya, maka kita tentukan jumlah artikel yang didapat itu sebagai sampel kita. Jadi kalau sudah yang terakhir kita dapat tadi 5 sampel, itu berarti itu adalah sampel kita. Ya, jangan lupa dipastikan juga bisa dibuka abstrak dan full text-nya. Berikutnya Dr. Pugu. Nah, kemudian tadi kita di hasil penelitian kan ada tuh tabel-tabel. Nah, kita susun tuh di situ ya. Artikel 1 gimana, artikel kedua gimana, artikel 3 gimana. Nah, kita mengidentifikasi gap dari beberapa referensi ya. Gap itu misalnya tadi, loh, yang A ternyata kekurangannya glasionomer itu katanya lebih baik warnanya, estetiknya, ternyata tapi di artikel B enggak lebih baik estetiknya. Nah, itu gap itu yang kalian tangkap dengan cara melakukan skimming. Skimming itu adalah membaca cepat sambil menangkap intisari bacaan. Tapi saya yakin, saya soalnya melihat kalau anak-anak saya di rumah juga, kalau bacanya itu cepat. Jadi bukan enggak teliti kadang-kadang. Tapi itu dibutuhkan untuk ini, untuk di awal, untuk melihat gap-nya. Jadi melakukan skimming atau merefer dengan membaca cepat ya. Jadi kita tahu intisarinya. Oh ya ini baik. Oh menurut ini baik gitu ya. Itu melakukan skimming namanya. Kemudian menentukan paragraf statement atau kalimat yang terpenting dari suatu paragraf biasanya di awal. Itu biasanya karena menjadi patokan dari peneliti tersebut untuk meneliti glasionomer ini. Jadi misalnya nih, sudah diteliti dari beberapa 10 tahun terakhir glasionomer A ini dengan menggunakan struktur yang terdiri dari ini itu adalah yang terbaik. Nah, jadi biasanya kesimpulan itu ada di awal atau kesimpulan mereka yang mereka pakai untuk penelitian itu ada di awal paragraf. Nah itu kalian bisa ambil dulu untuk skimmingnya ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu apa sih ini sebenarnya, oh jurnalnya banyak amat sih isinya gitu, pengen tahu isinya, kalian baca aja paragraf pertama itu udah menjadi biasanya itu adalah intisarinya. Kemudian untuk menghindari plagiarisme, jadi plagiarisme ini juga penting ya karena nanti abstrak kalian juga akan dimasukkan ke repositori UHT, sehingga penting adalah untuk membuat atau mengungkapkan pernyataan orang lain tadi yang berdasarkan dari penelitian-penelitian di dalam jurnal itu dengan cara berbeda dengan aslinya.
Ya, kalau misalnya jurnal yang berbahasa Inggris, ya, jurnal yang berbahasa Inggris, itu kemungkinan besar beda ya, karena kalian kan pasti membahasakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian mendapatkan jurnal yang berbahasa Indonesia lewat Google Scholar, ya, nah itu yang harus kalian perhatikan, bahwa tadi membuat tabelnya dan membuat summary-nya itu harus menggunakan bahasa kalian sendiri. Bahasa kalian sendiri. Itu namanya paraphrasing. Jadi mengungkapkan ulang pernyataan orang lain dengan cara berbeda. Ya. Kemudian mengkompilasikan, mengintegrasikan dan menganalisis dan membuat kesimpulannya, ya, di hasil tadi. Berikutnya, ini contohnya, ya. Contoh anak bimbing saya yang meneliti tentang pengaruh penambahan silika terhadap perlekatan glasianomer pada uji kekuatan tekan semen sebagai bahan adesif di bidang kedokteran gigi. Nah, saya menentukan keywordnya adalah silika, glasianomer, dan uji kekuatan tekan. Kita akan lihat, bandingkan menggunakan searching engine yang PubMed dan Google Scholar, apa yang kita dapatkan. Dokter Pugu bisa ditampilkan videonya, Dok? Sudah mulai jelas atau masih bingung? Mudah-mudahan sudah mulai jelas ya. Oke. Ini kita video lihat yang mana ya? videonya. Video yang mana, Nung? Yang Iya, ini juga nggak apa-apa, Mas. ini dulu ya. Iya. Oke, kita lihat ya. Di bawah itu, Mas. Di bawah sebelah. Nah, ini kita lihat. Kalau kita masukkan lagi, Mas. Kurang ke kiri dulu, Mas. Ke kiri? Dibalikin lagi maksudnya. Oh, dibalikin lagi. Oke. Oke, ini ya. Kita cari dengan cara kita PubMed. Tadi saya bilang ada beberapa PubMed di sini. Saya pakai PMC. Ya, PubMed yang kedua. Nah, di sini kita tuliskan tadi kata kunci kita. Tadi kata kuncinya pakai bahasa Indonesia, kita masukkan ke bahasa Inggris karena saya mau pakai ambil literatur yang pakai bahasa Inggris. Glasianomer semen and silikat and compressive strength. Kita search di situ. Nah, ini yang kita dapatkan. 170 ini adalah 100 populasi saya. Ya. Nah, itu masih kita inklusikan, kita ambil di sebelah kiri itu ada 5 years. Ya, publication date 5 years, 5 years. Jadi itu yang kita inklusikan, kita ambil yang 5 years. Itu masih dapat 170, masih dapat banyak ya. Nah, itu kalau menggunakan PubMed saja. Jadi kita nanti harus menentukan kriteria inklusi eksklusinya dulu. Ini yang menggunakan Google Scholar. Mas yang satunya, Mas. Jangan yang ini, Mas, yang kedua. Nah, sekarang kita gunakan yang PubMed menggunakan Mestem. Nah, ini dengan cara yang sama tadi ya. Tapi kita lihat bagaimana caranya menggunakan Mestem. Kita tulis ini glasianomer semen. Jadi satu persatu kata kunci ditulis. Glasianomer semen kita tuliskan di sini. Kita di sini lihat tuh pilih yang MESH. Jadi PMC yang di sebelah kiri tadi akan ganti ke MESH. MESH kita masukkan di situ, kita dapat glasianomernya itu ada 4. Nah, kita pilih glasianomer yang kita maksudkan yang mana. Kita centang. Kemudian kita masukkan ke add to search builder. Nih, add to search builder. Di situ akan ada tulisannya glasianomer semen yang kita maksudkan, terminologikan. Kemudian kita masukkan lagi kata kunci kedua, yaitu silikat tadi ya. Silikat kita search. Nah, itu banyak tuh silikatnya, ada 29. Maka kita terminologikan yang sama dengan maksud kita. Ada silikat semen,
Ada 3 yang saya pilih untuk silikat. Fluoroaluminium silikat, ini ya. Kemudian saya masukkan tadi ke Add to Search Builder juga lagi. Terus kita masukkan lagi kata kunci ketiga. Compressive strength. Kita search. Kemudian kita dapatkan di situ compressive strength itu ada yang drag effect, fisiologi saya pilih yang drag effect. Kemudian add lagi ke search builder, kemudian kita klik bawahnya, ada search PubMed ya. Search PubMed bawahnya setelah semuanya lengkap, kata kuncinya sudah kita masukkan semua di search builder, kita masukkan search PubMed. Maka akan kita dapatkan, nah, yang sesuai jurnal yang sesuai yang kita pilih hanya cuma 1 dapatnya. Ya. Aduh dok, kok cuma 1 dok? Ya nggak apa-apa, cuma 1 gitu ya. Kalau misalnya menurut kita itu masih kurang, 1 jurnal tadi ya, 1 jurnal tadi bisa dilihat lagi daftar pustakanya atau referensinya. Itu bisa kita tambahkan sebagai jurnal yang nanti kita akan studi literatur. Gitu ya. Jadi itu caranya, bedanya PubMed tadi. Jadi PubMed yang tadi yang saya cuma masukkan kata kunci aja dapatnya 170. Tapi kalau saya dengan memasukkan MESTEM dengan terminologi saya, dengan definisi yang saya maksudkan, ternyata saya cuma punya 1 jurnal untuk saya teliti. Apakah 1 jurnal itu nggak apa-apa dok? Ya nggak apa-apa kalau memang kita menggunakan sistem yang benar seperti tadi, ya nggak masalah. Nanti dituliskan semua, di-capture semua, apa saja tadi tahapannya. Nomor 1, dok, yang Google Scholar, dok. Yang nomor 1, dok. Yang Google Scholar, ya. Oh, kok Google Scholar-nya ini ya, dok? Yang pakai Google Scholar, Dokter Pugu. Yang mana ya? Bukan ini deh. Ini yang PubMed. Yang Google Scholar. Mungkin kurang dimasukkan ke sana ya. Yang nomor itu, dok, yang kelihatan Google Cendekia di WA. Ini yang PubMed. Ah ya ini. Jadi ini kalau kita masukkan aja, kata kuncinya lewat Google Cendekia, glasionomer semen, N, silikat, N, compressive strength, nah ini maka kita di sini bisa kita lihat tuh tahunnya berapa juga, di itu sejak berapa, 2016 bisa ya. Itu dapatnya banyak sekali di sini. Di Google Scholar ini. Mau lihat, kita lihat, ini aja 5 aja yang terbuka, 5 kalikan 10 aja 50 minimal. Belum lagi yang lain. Ya. Nah, kalian bisa kalau mau cepet biar nggak online terus gitu ya. Bisa kalian di situ di bawah ada tulisan lansiran. Lansiran tuh nanti artikel-artikel yang sudah kalian tadi pilih itu bisa dikirim lewat email. Jadi bisa di email ke kalian, terus nanti bisa dibuka, dibaca di email. Ya. Tapi itu tadi membuktikan bahwa kalau kita di Google Scholar itu lebih banyak dapatnya. Ya. Jadi tergantung kalian nanti spesifikasi
penelitiannya seperti apa. Nanti bisa minta saran pembimbingan dari dosen pembimbing, lebih baik yang mana, yang Google Scholar, apa yang PubMed, apa yang ScienceDirect, atau yang apa. Dokter Pugu bisa dikembalikan lagi ke apa tadi yang ini, Dok, yang Word, yang file Word. Jadi di file Word ini saya perlihatkan bab 4 mahasiswa bimbing saya untuk sebagai acuan referensi ya, tapi boleh dengan model yang lain boleh. Maksudnya ini kan memang nggak harus seperti ini, letterlock itu enggak, tapi mungkin bisa sedikit-sedikit berbeda ya. Jadi ini contohnya bab 4. Jadi ini jenis penelitiannya dituliskan di sini pendekatan studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, membaca, membuat catatan, menggunakan pustaka. Kemudian ke bawah, Dr. Pugu. Ya, kemudian di sini populasinya tadi dikatakan bahwa populasi penelitian itu menggunakan search engine PubMed, jadi ditulis nih search engine-nya PubMed, lalu masukkan kata kuncinya 3 ini, kemudian didapatkan 70 artikel. Nah, ini kita capture. Ini tadi yang saya bilang, setiap langkah yang kita lakukan itu kita capture. Sehingga kalau misalnya orang lain akan melakukan penelitian yang sama, bisa ngecek, oh iya emang benar caranya begini gitu ya. Kemudian berikutnya Dokter Pugu ke bawah, sampel. Jadi kriteria inklusinya jadi apa? Penelitian yang tidak lebih dari 5 tahun serta dapat dibuka full text-nya ya. Kemudian eksklusinya yang berusia lebih dari 5 tahun dan tidak dapat dibuka. Populasi 70, sampelnya 5. Di bawah, nah itu kita capture. Dari metode tadi pemilihan 5 tahun dan full text, maka didapat hasil penelitian sebanyak 13 jurnal penelitian seperti di atas. Ini 13 jurnal. Ke bawah lagi, Dok. Yang bisa diambil full text-nya, ternyata dari 5 tahun hasil penelitian itu hanya 5 jurnal penelitian. Nah, 5 jurnalnya ditulis di sini, di bawah. Di hasil metode itu ditulis. Jadi apa saja jurnal-jurnal yang akhirnya kita pakai nanti untuk kita teliti, ya. Dituliskan judul dan namanya, dan sekaligus mungkin ada apa istilahnya catatan-catatan dari setiap jurnal ini juga boleh. Jadi dilengkapi asesmen ya. Misalnya ada beberapa di internet itu contoh-contoh studi literatur yang studi literatur yang kemudian kita bisa mengakses asesmen dulu atau menilai dulu jurnal ini. Jadi jurnal ini dilakukan misalnya ditambahin di sini Chain Enhanced Bioactivity Glasionomer ini merupakan studi laboratoris pada glasionomer apa, misalnya begitu, dikasih asesmen di situ juga nggak apa-apa. Pokoknya ditambahkan boleh. Jadi nggak harus persis sama seperti ini. Terus Dokter Pugu. Nah, jadi gap-nya itu apa? Kemudian nanti ini kan cara kerjanya dituliskan. Jadi bentuknya nanti dibuat tabel, kemudian dibuat summary, kemudian dievaluasi, dikritisi, gitu ya. Terus ke bawah, Dokter Pugu. Nah, kemudian dibuat alur penelitiannya. Gitu ya. Jadi, itu adalah, ini sekilas contoh dari bab 4 dari studi literatur. Ya. Jadi analisisnya mau analisis apa, komparasi, saya di situ karena jurnal-jurnalnya sekilas ada analitis deskriptifnya, jadi itu yang nanti kita buat summary, sama komparasi, jadi menentukan glasionomer, macam-macam glasionomer dengan berbagai uji kompresif, ya. Itu nanti akan diteliti satu sama lain. Begitu sekilas tentang skripsi studi literatur. Mudah-mudahan ini memberikan sedikit gambaran tentang studi literatur ini, ya. Memang mungkin di awal karena ini merupakan sesuatu yang baru,
baik dosennya maupun mahasiswanya. Buat saya pun ini sesuatu yang baru karena saya juga baru belajar. Jadi pasti di jalan kita menemukan kesulitan-kesulitan. Jangan takut untuk bertanya. Kalau misalnya boleh ke dosen pembimbing atau ke saya, juga ke Dr. Naning ya. Studi literatur ini sudah biasa digunakan pada penelitian-penelitian yang di luar negeri. Justru studi literatur yang tinggi tingkatannya, systematic review adalah studi penelitian yang paling baik. Jadi studi penelitian yang paling baik itu adalah systematic review. Itu berasal dari studi literatur, tapi hasil penelitiannya juga masih diuji lagi statistiknya. Itu adalah penelitian yang paling baik. Jadi di luar negeri ini udah terbiasa. Jadi kalau kalian pengen ngobrol atau bertanya yang lebih jauh tentang studi literatur ini, ada beberapa dosen yang sudah punya kesempatan sekolah di luar negeri seperti Dr. Naning, Dr. Maynard, Dr. Larse, Dr. Fitri, ya, yang sudah pernah menggunakan ini. Kalian bisa tanyakan lebih jauh gitu ya. Atau kita bisa belajar bersama-sama, nggak masalah kita cari caranya di internet, ada beberapa macam cara ya yang bisa kalian lakukan. Itu tadi hanya sedikit cara ya. Jadi menggunakan rapid review dan scoping, karena kita tadi memfokuskan tentang keyword ya. Jadi scoping review fokus terhadap topik tertentu saja. Tapi ada banyak sekali sebenarnya studi literatur itu, bukan hanya ini. Ini yang paling sederhana ya. Ini yang paling sederhana. Baik, saya kembalikan lagi ke Dr. Naning, Dok. Saya sudah jelaskan sedikit tentang studi literatur. Baik, terima kasih Dr. Nungki. Sudah ada sedikit gambaran ya mengenai literatur review ya. Saya tahu pasti di kepala banyak sekali yang mau ditanyakan. Ini masih ada waktu sekitar 15 menit untuk bisa dilakukan tanya jawab. Untuk yang mimpin tanya jawab ini saya persilahkan Dr. Larsi untuk mimpin tanya jawab. Silakan Dr. Larsi 15 menit ke depan. Oke, terima kasih Dr. Naning. Selamat siang adik-adik semua. Kira-kira ini tadi setelah mendapatkan pengarahan ya dari Dr. Nungki tentang sekilas mengenai literatur review, tadi juga sudah dijelaskan contohnya cara mencari bagaimana searching untuk mencari jurnal ya yang bisa digunakan untuk referensi, kemudian juga sudah ditunjukkan contoh bagaimana membuat bab 4 untuk metode penelitian. Kira-kira mungkin ada dari adik-adik yang mau ditanyakan dari penjelasan Dr. Nungki? Atau masih ada yang belum bisa membayangkan? Coba. Gimana? Atau coba saya gini ya Dr. Nungki, coba mungkin sebagian ya dari kalian mungkin kemarin sudah mengumpulkan topik untuk penelitian ya, yang penelitian yang sederhana. Mungkin setelah mendengarkan penjelasan ini mungkin beberapa dari kalian, mungkin sebagian, mungkin banyak juga yang memang dari awal kan sudah mau penelitian untuk sederhana. Kemudian sepertinya kalau nanti lihat ini langkahnya kayaknya tidak cukup waktu ya, atau kita tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian itu karena pandeminya ini situasinya masih belum mungkin memungkinkan. Setelah mendapatkan pengarahan ini, mungkin masih ada beberapa yang bingung. Terus yang sudah saya susun, misalkan kan kalian sudah nyusun bab 1 sampai bab 4 ya, untuk penelitian yang sederhana itu. Kemudian kalau misalkan mau dirubah ke literatur review ini, sudah ada gambaran, berarti saya harus merubah beberapa bab atau beberapa hal yang mana yang harus saya lengkapi. Apakah sudah ada gambaran? Mungkin bisa ditanyakan ke lebih jelasnya ke Dr. Nungki. Gimana yang lainnya, Dek? Kayaknya udah jelas kok ya. Atau Dr. Nungki mungkin bisa kasih gini tips, kira-kira kalau yang tadi Dr. Nungki, misal karena saya lihat beberapa topik kan memang banyak yang nulis penelitian yang sederhana. Kira-kira langkahnya kalau dok akhirnya kan saya harus literatur review. Kemudian yang sudah saya susun ini saya apakan, saya rubah yang mana kira-kira Dr. Nungki?
Oke, jadi kalau misalnya nih, ini kalian udah mempersiapkan untuk penelitian yang sederhana. Tapi ternyata ya kita nggak tahu ya ke depannya ini, terus ternyata kondisinya nggak memungkinkan untuk kita penelitian keluar ya, bahkan ke RSGM pun mungkin tidak mungkin gitu ya. Maka yang akan kita pendahuluannya itu mungkin bisa kita gunakan, tetap kita gunakan. Hanya penekanan maksudnya tidak bisa secara khusus sekali ya. Jadi misalnya kalau begini, kalau misalnya pengaruh alga merah terhadap uji ketebalan epitel, gitu ya. Uji ketebalan epitel misalnya. Itu maunya untuk penelitian yang sederhana misalnya ya. Tapi ternyata kan nggak bisa nih. Apakah itu bisa dilakukan, bisa dibuat studi literatur? Bisa. Jadi alga merahnya nggak usah terlalu difokuskan pada dosis berapa, pada perkalian berapa. Jadi kalau penelitian itu kan harus lengkap tuh di pendahuluan. Dosisnya berapa, mau berapa kali diberikan, terus diberikan pada daerah mana. Nah, itu tidak harus secara rinci seperti itu. Jadi di pendahuluannya dikurangi yang rinci-rinci itu. Jadi kita buat topik itu agak umum, ya, seperti red alga ya tetap red alganya aja, terhadap uji ketebalan epitel. Itu coba di searching, uji ketebalan epitel itu banyak nggak sih penelitiannya seperti itu? Kalau nggak banyak, ya dibuat agak umum lagi. Jadi misalnya terhadap epitel rongga mulut. Itu kan lebih umum. Nggak harus tebalnya epitel. Nggak harus tebalnya epitel, mungkin sedikit yang meneliti. Tapi kan epitel bisa macam-macam. Tapi kita fokuskan di rongga mulut misalnya. Nah, jadi judulnya kita rombak sedikit. Bab satunya masih bisa dipakai, tapi yang tadi, yang khusus-khusus kita buang. Bab 2-nya masih bisa dipakai. Kan kita pasti bahas red alga, bahas juga epitelnya, pasti kan? Jadi masih bisa dipakai. Bab 3-nya kerangka konsepnya, rasanya juga masih bisa dipakai. Tinggal bab 4 yang berubah. Bab 4-nya yang tadi kita gunakan tadi, jadi kita masukkan lagi coba ke PubMed atau ke Google Scholar. Kita berubah ke bab 4. Jadi nggak terlampau sulit kan? Ya, nggak terlampau sulit. Acut ketawa itu. Kita apa enggak? Jadi pengertian sulit saya mungkin berbeda dengan pengertian sulitmu, tapi saya rasa itu masih bisa kok, masih bisa. Jadi nggak harus terus habis itu berubah semua. Iya, jadi nggak berpikir maksudnya kerja 2 kali gitu, Dokter Nuki. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya sudah menyusun ya, yang penelitian yang tadi harapannya mau penelitian sederhana tadi, maksudnya nggak sama sekali terus, berarti yang sudah tak kerjakan ini sia-sia kan sekarang disuruh literatur review, tidak ya. Jadi ada beberapa hal malah justru itu sudah jadi dasar untuk kalian mengerjakan. Gimana saya buka yang lainnya? Kira-kira adik-adik gimana penjelasan dari Dokter Nuki tadi? Boleh ditanyakan itu kalau ada penelitiannya, terus Dok, kalau penelitian saya itu tentang ini, kok saya masih bingung ya Dok, kira-kira kalau dibuat literatur review gimana nanti gitu, misalnya. Boleh juga kalian tanyakan. Ini diamnya paham atau bingung ya? saya rasa enggak ya. Maksudnya ini. Karena yang kelihatan wajahnya itu hanya beberapa, yang lainnya itu juga nggak tahu. Tidur kali tadi saya kameranya, buka lagi kameranya. Ya. Ya, kameranya ditunjukkan. Masih tetap stay kan di depan kamera kan? Jangan-jangan tadi saya dongengin tidur. Niki habis bangun tidur dah itu. Ya, angkat tangan, siapa yang mau tanya, angkat tangan dulu. Lalu bertanya sesat di jalan. Tapi ini enggak boleh di jalan-jalan kok, Dok. Iya, kesempatan ini, ayo. Dok, mau tanya. Oh, ditunjuk. Itu Anissa ya? Siapa itu? Tadi itu, yang angkat tangan tadi itu. Siapa ya? Rizka, Dok. Iya, itu. Mungkin pertanyaan saya nggak termasuk di literatur review ini ya, Dok. Saya masih belum paham yang penelitian 2 minggu itu, Dok. Penelitian 2 minggu itu hanya penelitiannya saja yang selama 2 minggu atau 2 minggu itu sudah termasuk sama perhitungan datanya?
Dokter Tanti mungkin bisa menjelaskan. Ya. Yang nanya siapa tadi nih ya? Saya nyari wajahnya mana. Rizka Safrina. Oh, Rizka, ya, Rizka. 2 minggu itu adalah pelaksanaan penelitiannya. Jadi kenapa kita tidak boleh dengan yang hewan coba? Karena hewan coba pasti lebih dari 2 minggu. Jadi 2 minggu itu sudah proses. Jadi kalau misalnya dia pakai ekstrak, ya sudah ekstraknya. Kalau misalnya pakai dilakukan trial, ya sudah sama trialnya. Kenapa 2 minggu? Karena 2 minggu itu waktu yang paling aman. Jaga-jaga kalau misalnya ini awal semester depan aja kita belum tahu ya. Surat edaran rektor itu per 2 mingguan. Kenapa per 2 mingguan? Karena melihat antisipasi keadaan. Jadi kita pertimbangkan kalau misalnya September kita baru mulai. September iya kalau sudah masuk, kalau belum. September katakanlah masih lewat September 1 bulan. Kemudian dia sudah masuk bulan Oktober. Oktober kan masih harus persiapan, ada izin, ada apa segala macam kan. Kalau Oktober katakanlah baru bisa minggu kedua, maka 2 minggu, kalau melakukan 2 minggu selesai di akhir Oktober. November masih bisa mengolah, Desember bisa masuk, karena Februari itu sudah yudisium, kita nggak bisa mepet-mepet. Jadi kalau memang mau ujian yang yudisium itu artinya Desember sudah selesai. Kenapa perhitungannya 2 minggu? Karena perhitungannya dari situ. Nah, kalau misalnya masih harus buat ekstraknya aja 1 minggu sendiri, apalagi ekstraknya itu tempatnya di tempat lain. Kalau sudah aman, kalau belum aman, itu membahayakan kalian. Itu yang kita nggak mau. Kita mau jaga anak-anak kita ini dititipkan, kalian dititipkan orang tua ke kami, itu untuk dijaga. Jadi, kenapa yang gitu? Kenapa kalau lebih dari 2 minggu kita tidak setuju dan dialihkan ke studi literatur, makanya kita fasilitasi sekarang. Kalau studi literatur itu tidak kemana-mana, memang tetap proses, tetap lama, artinya lama itu ya harus nyari, tapi kan tidak kemana-mana kalian di depan laptop aja, kalian diskusi dengan dosen bisa lewat WA, bisa lewat apa aja, lewat Zoom seperti ini, aman untuk kalian, aman untuk semua, gitu. Jadi 2 minggu tuh sudah dari pelaksanaan sampai selesai. Kalau olah data kan bisa di luar, gitu. Jadi pertimbangkan ya, yang memang masih mau penelitian. Saya sampaikan, saya dengan anak-anak saya ini kami cuma mau ngambil sampel bakteri di RSGM. Cuma nggak ngambil di orang, di dental unitnya, di airnya ini. Gampang kan? Itu 2 minggu tuh bisa. Tapi kalau misalnya RSGM ternyata sampai bulan Oktober belum beroperasi dengan normal karena kondisi satu dan lain hal, penelitian itu jadi nggak valid karena bakteri yang kita ambil itu berarti bukan mewakili. Itulah kenapa tetap harus ikut pengarahan siang ini, sehingga kalaupun terjadi sesuatu tadi, itu masih bisa dibelokkan. Tadi Dr. Nengke sudah bilang, bab 1 nggak akan hilang. Pasti kan itu ke situ, hanya penyesuaian. Bab 2 pasti tidak hilang juga, nambah mungkin ya. Bab 3 kan tergantung ya, bab 4 yang berubah. Tapi berubahnya tidak merugikan kalian. Ya, terima kasih Dok. Mungkin tadi ada, mungkin di sebagian kalian, teman saya tetap penelitian kok Dok, gitu ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan hasil penelitiannya kakak kelas dari dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing ini kebetulan udah punya slide preparat, ya. Jadi selnya yang diteliti udah osteoblast, osteoklas. Ada lagi yang belum, limfosit mungkin. Nah itu memungkinkan 2 minggu. Jadi tinggal menghitung di bawah mikroskop. Nah, itu kan memungkinkan 2 minggu. Judulnya kelihatannya tetap hewan coba gitu ya. Jadi jangan dikatakan teman saya tuh boleh tuh hewan coba gitu. Karena dia hanya melihat data kakak kelasnya akhirnya untuk datanya dia. Nanti di situ akan dijelaskan di penelitiannya. Kalau dia mengambil data dari yang sudah ada, sehingga tidak menggunakan waktu yang lama. Itu akan dijelaskan. Jadi memang mungkin ada yang masih judulnya judul hewan coba, tapi yaitu tidak semua dosen kan yang mempunyai seperti itu gitu ya. Jadi kalau benar-benar dosen yang bahannya harus nyari dulu, sudah nggak mungkin itu. Itu pasti lebih dari 2 minggu ya. Jadi hanya penelitian yang sederhana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Dok. Ya, sama-sama.
Kalau bingung bisa ditanya sekarang daripada setelah Zoom ini selesai jadi tambah bingung. Saya harapkan enggak ya. Maksudnya kalian punya dosen pembimbing yang nanti juga bisa setelah ini bisa berdiskusi dengan pembimbing masing-masing ya. Itu. Dok, saya mau tanya. Ya. Amelia Hartanto, ya. Iya. Tadi kan katanya kalau 1 atau 2 jurnal dipakai untuk studi literatur, nggak apa-apa asal tekniknya benar. Itu gimana ya, Dok? Maksudnya gimana ya? Berarti itu boleh gitu. Kenapa tuh? Maksudnya diperbolehkan tidak cuma 1 atau 2 gitu, Dek? Iya. Jurnal dipakai, ya. Boleh, memang boleh. 2 pun boleh. Jadi untuk jurnal internasional pun ada yang dia membandingkan dua literatur. Boleh. Jadi kalau tadi misalnya dapatnya 1 ya, kita masih kok 1 kok saya masih susah ya untuk membahas koknya jadi sempit gitu ya. Kita nambahkan 1 jurnal yang ada di daftar isinya mereka, daftar pustakanya mereka. Kita ambil 1 jurnal untuk tambahan, kita masukkan itu sebagai kriteria inklusi. Dan memasukkan 1 jurnal tambahan berasal dari daftar pustaka jurnal yang terpilih tadi. Ya nggak apa-apa ditambah, jadi ada 2 jurnal, tambah 2. Jadi kita membahas 2, nggak apa-apa. Yang penting kan bisa dibahas itu, dari 2 jurnal itu. Jurnal kan banyak toh, ada metodenya gimana, kalian bisa bahas, pembahasannya gimana, kalian bisa bahas gitu ya. Jadi jangan takut 2 aja nggak bisa membahas sesuatu gitu. Kok cuma 2, Dok? 2 aja udah banyak yang dibahas kalau misalnya bahasan kalian itu cukup teliti. Iya. Oh iya. Baik, terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Ada lagi, Dek, yang mau ditanyakan? Iya, Dok. Ya. Michelle. Ya, tapi ini kayaknya saya tanyanya nggak yang berhubungan sama studi literatur, nggak apa-apa ya, Dok? Ya, nggak apa-apa. Mau bertanya, Dok, untuk daftar pustaka tadi kalau untuk studi literatur kan katanya jurnalnya tuh maksimal 5 tahun terakhir. Kalau untuk yang skripsi penelitian sederhana bagaimana ya, Dok? Apakah sama atau bagaimana? Soalnya di buku panduan yang 2018 itu maksimal 10 tahun terakhir. Iya, kalau yang untuk penelitian yang sederhana memang 10 tahun terakhir bisa. Jadi kalau tadi yang bab 1, bab 2, bab 1, bab 2 itu semuanya yang dipakai bisa sampai 10 tahun terakhir bisa. Kan bab 2 tadi kan masih membahas tentang teori-teori yang ada di sekitar topik kalian. Itu bisa digunakan jurnal 10 tahun terakhir. Tapi kalau sudah nanti mencari jurnal untuk yang diteliti, itu harus 5 tahun. Kenapa kok harus 5 tahun? Karena itu penelitian yang paling terakhir yang ada. Kalau kita masih ngambil 10 tahun, kita nggak bisa mendapatkan satu saran untuk penelitian selanjutnya yang lebih baru gitu. Jangan-jangan sudah dibicarakan sama orang juga gitu. Kalau 10 tahun itu terlalu panjang. Sehingga memang kalau studi literatur, coba kalau kalian cari di internet, pasti batasan tahunnya adalah 5 tahun. Tapi untuk tadi, bab 1, bab 2 masih memungkinkan diambil dari jurnal yang 10 tahun. Gitu ya. Makasih, Dok. Ya, sama-sama. Oke, Dek, ada lagi tentang skripsi ini yang mau akan ditanyakan? Skripsinya udah ada, selesainya semuanya tidak ada masalah kan? Maksudnya tadi ini ada kemungkinan ini, ya Nur Anissa? Mau bertanya, Dokter. Ya. Mungkin masih agak bingung mengenai yang kriteria inklusi dan eksklusi, karena itu kan kami baru banget dengan kata-kata itu kan, Dok. Jadi yang kriteria inklusi dan eksklusi itu sama, berarti mau nanya juga, untuk yang literatur yang kita bandingkan itu bisa 2 saja cukup yang dibandingkan, namun untuk yang sebagai daftar pustakanya itu apakah ada minimal berapa banyak yang dijadikan referensi, Dok? Terima kasih, Dokter. Ya, kalau tadi untuk kriteria inklusi sama eksklusi ya, yaitu tadi itu kita tentukan sendiri kok. Inklusinya itu mau apa aja itu boleh kita tentukan sendiri. Dari tahun, dari macam penelitian, dari cara mencari alat yang digunakan, itu terserah kita semua.
Jadi kamu nanti mau bahas apa itu boleh, apa aja yang bisa buat sebagai titik fokus. Ya, misalnya kamu di metodenya, saya mau tahu metode pembuatan glasionomernya dok yang A sama B. Ini aja metodenya diupek-upek. Jadi ya itu adalah kriteria inklusi yang harus masuk adalah yang glasionomer dengan pembuatan cara pembuatannya supaya kalian bisa membandingkan. Nah, itu yang menentukan siapa? Kita sendiri. Jadi tergantung tujuannya tadi kan. Tujuan penelitiannya apa? Kalau membandingkan apa? Misalnya keuntungan dan kerugian, oh berarti itu harus dua-duanya inklusinya harus ada. Nah, jadi kriteria inklusi dan eksklusi dibimbing ya, istilahnya kita tentukan diarahkan dari tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya apa? Ya. Nah, itu tadi. Kalau misalnya masih banyak pun dengan kriteria inklusi yang sudah sesuai dengan tujuan masih banyak pun, kita bisa tambahkan lagi eksklusinya yang mau kita keluarkan, jurnal-jurnal yang mau kita keluarkan bukan nggak kita pakai itu berdasarkan apa. Nah, itu kita tentukan juga gitu. Jadi itu nggak ada patokannya. Jadi patokannya adalah nanti pokoknya yang harus itu adalah kalian harus menuliskan kriteria apa yang kalian memilih jurnal. Itu adalah kriteria inklusi ya. Kriteria kita memilih jurnal itu gimana itu adalah kriteria inklusi. Sedangkan kriteria kita tidak memilih jurnal itu kriteria eksklusi. Ya, kalau berapa banyak artikel sebagai daftar pustaka, seperti di ini ya, di apa namanya pedoman skripsi yang sebelumnya ya, 10 atau enggak keliru ya? 10 apa 15? 10 ya. Sama seperti pedoman itu. Nah, itu kan sisanya misalnya tadi kita cuma bahas 2. Berarti kan cuma 2, Dok. Nah, itu tadi di tinjauan pustaka, di pendahuluan kan ada. Kalian kan mempunyai referensi yang ditulis. Ya. Kan berarti nggak cuma 2. Ya. Jadi minimal 10 itu 10 atau 15 ya, saya lupa. Nah, itu jurnal lainnya adalah jurnal yang dituliskan di bab 1 dan di bab 2. Begitu ya. Sudah jelas tadi?